Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membuka makalah pengambilan keputusan tugas kelompok mata kuliah Administrasi Publik dosen pengampu Bapak Luki Nakita SAP MSI. Dengan ini saya Tri Haryanti beserta teman-teman yang menyusun makalah ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan menunjang tugas-tugas dari Bapak Luki. Dengan ini anggota kelompok yang menyusun makalah ini, saya sendiri Tri Haryanti, yang kedua Lucy Selviana, yang ketiga Sinta Kurnia, yang keempat Bapak Edi S, yang kelima Bapak Iman B, dan yang keenam Bapak Lukman. Dengan program studi administrasi publik ini, semoga kita bisa memberikan dan menyusun tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu administrasi yang diberikan oleh Bapak Luki dengan judul kelompok 4 pengambilan keputusan, membahas tentang proses pengambilan keputusan yang efektif dan kreatif dalam konteks individu maupun organisasi. Dengan demikian kami kelompok 4 bekerja sama membuat makalah ini. Masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan referensi yang kami miliki. Dengan itu kami akan memaparkan teman-teman dan dari kelompok 4 ini dari bab 1 sampai dengan penutup. Dengan demikian saya akhiri pembukaan ini dan dilanjuti oleh teman-teman yang akan memaparkan makalah tentang pengambilan keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pengambilan keputusan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari, baik individu maupun organisasi, yang melibatkan pemilihan dari beberapa alternatif. Permasalahan bisa muncul karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik, seperti ketidakmampuan seorang untuk memilih keputusan yang tepat akibat kurangnya pemahaman atau keterampilan, atau adanya kesulitan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan organisasi, seperti pemilihan supplier yang tidak optimal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif dan cara mengambil keputusan yang kreatif sesuai metode dan teori pengambilan keputusan. Tujuan permasalahan. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah 1. Mempelajari bagaimana mengambil keputusan yang efektif. 2. Mengambil keputusan sesuai dengan metode dan teori pengambilan keputusan. Manfaat. Manfaat utama dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosesnya mulai dari pengertian, tahapan gaya, serta berbagai metode yang bisa digunakan. Bab 2 Landasan teori. 21 Definisi keputusan menurut para ahli. Rajudi Atmo Sudirjo, keputusan adalah pengakhiran dari proses pemikiran tentang sesuatu masalah dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Menurut Ralph C. Davis, keputusan merupakan hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas di mana keputusan tersebut menjadi jawaban atas suatu pertanyaan. Menurut James A. F. Stroner, keputusan adalah pemilihan antara berbagai alternatif. Ini mencakup pilihan yang didasarkan pada logika, memiliki beberapa alternatif yang dipilih salah satunya yang terbaik dan memiliki tujuan untuk dicapai.
Menurut George R. Terry, keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Salusu, keputusan adalah proses memilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. 22. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang tersedia. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan merupakan pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah melalui pengumpulan fakta, analisis data, penetapan alternatif yang matang, dan pengambilan tindakan yang paling tepat. Menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan adalah sebuah proses yang meliputi 4 tahap, yaitu intelligence atau mencari masalah, desain, merancang alternatif solusi, choice atau memilih satu alternatif, dan implementation atau menerapkan pilihan. Simon juga memperkenalkan konsep rasionalitas terbatas, bounded rationality, di mana pengambilan keputusan seringkali dibatasi oleh keterbatasan kognitif, waktu, dan sumber daya. Menurut Robbins and Coulter, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan di antara dua atau lebih alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Proses ini menuntut pemilihan alternatif yang paling sesuai dengan tujuan. Dan terakhir, menurut McLeod, pengambilan keputusan adalah aktivitas pemecah. Bab 3 Pembahasan 3.1 Pengertian dan dasar. Definisi adalah proses memilih satu di antara banyak alternatif berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Ilmu dan seni, yaitu pengambilan keputusan, adalah kombinasi antara ilmu berbasis fakta dan data dan seni, serta mempertimbangkan berbagai faktor termasuk intuisi. Yang ketiga, fungsi merupakan pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. 3.2 Proses pengambilan keputusan, yaitu terdapat 7 tahap. Yang pertama, pemahaman masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Yang keempat, evaluasi alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik. Yang keenam, implementasi keputusan. Dan yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan. Kemudian, di antara tahap tersebut ada keterampilan yang dibutuhkan. Yang pertama, keterampilan kognitif. Kemudian, menghimpun data, komunikasi, dan manajerial. 3.3 Teori dan jenis. Nah, di sini teori makalah dapat membahas berbagai teori pengambilan keputusan untuk menjelaskan prosesnya. Kemudian ada jenis keputusan. Nah, jenis keputusan ini ada yang terprogram, keputusan yang rutin dan dilakukan seringkali dan dengan solusi yang sudah ada. Kemudian yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang unik dan tidak memiliki solusi yang sudah ada, memerlukan analisis baru. Gaya pengambilan keputusan dapat dibahas gaya yang berbeda, seperti bergantung pada intuisi, data, atau pendapat orang lain, serta gaya yang menghindari tindakan. 3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor ini yang berasal dari dalam diri individu atau organisasi. Yang kedua, eksternal, di mana faktor ini berasal dari luar organisasi seperti kondisi pasar atau lingkungan. Yang ketiga, informasi. Jadi ketersediaan dan kualitas informasi sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. 3.5 Penerapan. Nah, di sini jadi organisasi penerapan pengambilan keputusan dalam konteks manajemen dan organisasi. Kemudian studi kasus, analisis kasus nyata untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas. Dan yang ketiga, ilmiah versus non-ilmiah, di mana perbandingan antara pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta dan data ilmiah dengan yang didasarkan pada intuisi atau cara tidak ilmiah. Terima kasih. Bab 4 Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan,
dapat ditarik beberapa kesimpulan. Mengambil proses pengambilan keputusan antara lain: 1. Pengambilan keputusan merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor baik internal misalnya pengalaman dan institusi individu maupun eksternal misalnya data dan lingkungan. Terdapat berbagai model dan metode pengambilan keputusan seperti model rasional, model perilaku, atau metode kuantitatif. Pemilihan metode yang tepat akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Kualitas informasi memegang peran krusial dalam mengambil keputusan. Semakin lengkap dan akurat informasi yang dimiliki, semakin kecil resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis. 4. Pengambilan keputusan tidak selalu berakhir dengan hasil yang sempurna. Ada unsur ketidakpastian dan resiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang matang dan sikap antisipatif terhadap segala kemungkinan. Berikutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan bagi organisasi. Hendaknya, dalam mengambil keputusan manajemen tidak tergesa-gesa. Pertimbangkanlah semua informasi yang relevan termasuk biaya yang dapat dan tidak dapat dihindari terutama dalam kondisi kritis. Bagi individu, penting untuk terus meningkatkan kemampuan analitis dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Sebelum mengambil keputusan penting, jika perlu, libatkan pihak lain untuk mendapatkan perspektif yang berbeda bagi peneliti selanjutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda atau variabel lain. Ini dapat membantu membandingkan hasil dan memperkaya pemahaman kita tentang proses pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih.